Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita doakan keluarga besar almarhumah Ibu Ustazah Hajjah Ani Khalid, anak-anak dan para menantunya, yaitu yang terhormat Bapak Haji Armi Dian Kusuma SPD, kemudian Bapak Ustadz Haji Syarqawi Purnama LC, dan juga Ustadz Haji Subki Al-Faqih LCMA. Kita doakan putra putri beliau ini Allah jadikan anak-anak yang soleh dan solehah, anak yang terus menjadi pelebur, penghapus dosa-dosa kedua orang tuanya. Dan juga kita doakan untuk almarhumah, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya, dan Allah tempatkan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal. Yang juga sama-sama kita hormati para guru-guru kita yang cukup banyak hadir di majelis ini, yaitu Ustadz Ahmad Tajuddin, Ustadz Dr. Andes Haji Dimyati MA, Ustadz Abdul Aziz, Ustadz Mutawakkil SPDI, Ustadz Fatur Rahman MPD, Ustadz Safi Kurahman ya SPDI, tidak ketinggalan Ketua RW 06, Ketua RT 011, keluarga besar Kong Haji Khalid dan keluarga besar Kong Haji Dahlan, para bapak, para ibu sekalian, jamaah majelis tahlil yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, malam ini saya bisa hadir yang ke-40 hari telah berpulang guru kita ini, dan saya baru tahu pas lebaran 15 hari kali ya, pas anak-anak pada lebaran ke alumni, lebaran ke rumah, ternyata almarhumah sudah dipanggil, dan putranya ini nggak ngasih tahu saya kaget ya. Padahal beliau ini almarhumah dengan saya, kalau anak orang sekarang bilang besti ya, nah, mas saya besti ini beliau nih. Pokoknya saya kalau ceramah terutama di wilayah sini pasti ketemu dengan beliau. Dan beliau ini almarhumah orang yang sangat haus dengan ilmu.
Makanya beliau satu ketika nomor HP-nya tidak tersave di HP saya. Akhirnya beliau japri. Kata beliau almarhumah ini, Ustadz, tolong ya nomor saya disimpan, di save, supaya saya tidak ketinggalan melihat status Ustadz. Ya, tidak ketinggalan melihat upload terupdate ya yang ada di media sosial saya, karena memang isinya ya potongan-potongan ceramah, dan itu menjadi tambahan ilmu untuk almarhumah. Masya Allah, luar biasa Pak. Jadi kalau ketemu itu gimana ya, kayak ketemu saudara lama gitu Pak. Ada rasa gembira, ada rasa kangen. Kalau kongko, kalau orang Jumalang bilang udah cetom kalau kongko ya. Nah, anak sekarang ngerti nggak cetom itu? Ya, uplek gitu Pak ya. Para bapak hadirin sekalian, almarhumah ini orang yang luar biasa Pak. Yang membuat beliau luar biasa itu yang pertama Pak, profesi almarhumah ini sama dengan profesi Rasulullah. Apa Pak? Innama bu'istu mu'alliman. Ini kata Nabi begitu. Kata Rasulullah, sesungguhnya saya ini diutus ke dunia sebagai seorang guru. Jadi profesi guru itu adalah salah satu profesi Nabi. Maka kita harus bangga kalau orang tua kita, anak kita profesinya apa? Guru. Karena guru itu profesi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika Nabi ditanya siapa manusia terbaik, khairun nas, manusia yang terbaik itu adalah apa? Man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Manusia terbaik adalah manusia yang mengajarkan Al-Qur'an dan mengamalkannya. Nah, ini almarhum. Jadi almarhumah ini adalah manusia terbaik Pak. Berapa tahun tuh beliau menjadi guru. Dan guru beliau ini Pak, profesi gurunya bukan ngajarin orang yang gede, bukan ngajarin mahasiswa, mahasiswi, bukan. Tapi ngajarin yang piek-piek, yang orang belum kenal apa itu alif, apa itu ba, apa itu tak, belum kenal. Maka itu guru yang paling dimuliakan Pak. Dengan sebab orang itu bisa baca Al-Quran karena sebab dari beliau yang mengajarkan. Ini kadang-kadang Pak ya, guru yang kayak gitu tuh dilupain. Ya, kita lebaran datang rajin sama guru yang tebang ketemu sebentar ngaji di majlis taklim mamanya ya. Tapi guru yang ngajarin kita dari piyak-piyak Pak, itu dilupakan terkadang. Padahal kita bisa baca Al-Quran, bisa kenal huruf Arab ya dari orang yang ngajarkan kita piyak-piyak itu. Almarhumah yang luar biasa Pak. Kalau dihitung nih Pak, dihitung satu huruf itu dibayar 1.000 rupiah ya, atau 10.000 rupiah Pak. Berapa juta huruf yang sudah diajarkan sama anak-anak? Sebanyak itu Pak, sebanyak itu beliau punya pahala. Makanya dijamin oleh Nabi, orang yang posisinya kayak beliau nih Pak, dijamin oleh Nabi. Kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa orang yang meniti jalan, membukain jalan, menuntun jalan orang yang mencari ilmu, sahalahullahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang itu Allah mudahkan jalan menuju surga. Ya. Jadi almarhumah ini Pak, untuk masuk surga udah terbuka lebar.
udah gampang, mudah untuk bisa masuk ke dalam surga. Karena apa? Telah meniti jalan buat orang-orang yang mencari ilmu. Makanya alhamdulillah Pak ya, ini yang tempat kita duduk, cita-cita almarhumah pengen punya majelis Pak ya, majelis ilmu. Karena majelis ilmu itu Pak adalah taman-taman surga. Orang yang jalan lewat duduk di taman-taman surga adalah orang yang duduk di majelis ilmu. Makanya buat kita Pak nih yang masih hidup Pak ya, dan saya sering sampaikan di mana-mana tuh Pak, kalau yang namanya nyari ilmu Pak, jangan bosan-bosan, jangan capek-capek, jangan lelah-lelah. Makanya kenapa Nabi bilang apa? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Orang nyari ilmu itu pokoknya sejak ceprot dia lahir sampai orang itu masuk ke liang kubur. Kalau jasad kita udah dimasuk ke liang kubur, berhenti dah tuh kita belajar. Tapi kalau masih seger buger Pak, jangan pernah males untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Ya, maka yang tadi disampaikan sama putra beliau Pak ya, ini dibukain majelis, bismillah, ayo hadir. Kenapa Pak? Nih saya cerita sedikit Pak ya. Bapak kenal nggak mertuanya Al-Maghfurlah pakai Haji Nur Ali? Kenal Pak? Mertuanya beliau itu Kiai Haji Abdul Mugni. Ya, makamnya di mana Pak? Di samping sebelah kidul Masjid At-Taqwa, berdampingan dengan Kiai Mahya. Kenal nggak Kiai Mahya di At-Taqwa? Jadi guru Mugni ini Pak adalah gurunya Kiai Nur Ali. Jadi Kiai Nur Ali dulu belajar sama guru Mugni. Karena ini guru ngeliat si Nur Ali ini pinter Pak ya, akhlaknya bagus. Kata guru Mugni, sono Nur belajar, lanjutin ke Cipinang Muara. Kiai apa Pak? Kiai apa nama? Marzuki Mirsad ya. Itu makanya di Ratibul Hadat disebut namanya tuh. Kiai Marzuki Mirsad itu Pak yang ada di Cipinang Muara. Nggak apa-apa Pak nih Pak, ziarah ke sono. Silsilanya itu nyambung sama Kiai Nur Ali karena muridnya. Setelah belajar sama Kiai Marzuki Pak di Cipinang Muara, kata Kiai Marzuki, Nur, sono lanjut. Belajar kemana? Ke Mekah. 6 tahun Kiai Nur Ali belajar di Mekah. Pulang dari Mekah Pak, dipanggil lagi oleh Kiai Mugni, terus disuruh ngajar. Dulu ngajarnya kitab ini Kiai Nur Ali, Kiai Mugni dengan muridnya Kiai Nur Ali. Kiai Nur Ali pulang dari Mekah disuruh ngajar kitab yang sama Pak. Dan Kiai Mugni Pak duduk di samping Kiai Nur Ali sebagai apa? Sebagai santri, belajar ikut. Kata muridnya yang nanya, guru, itu kan guru dulu kitab guru yang ngajar, sekarang yang ngajar Kiai Nur Ali, kok guru ikut belajar? Apa jawaban Kiai Mugni Pak? Gua pengen mati dalam keadaan mencari ilmu. Tuh Pak, ini yang cita-cita mulia kayak gini Pak, itu harus dipatrikan di dalam diri kita. Mau kita ustadz ke, mau kita orang biasa ke, mau kita ilmunya lebih tinggi ke, yang penting nih Pak, kuping kita dibuka, dengerin apa yang disampaikan oleh guru. Makanya lihat nggak Pak, tahu nggak nih kuping kenapa berdaun nih Mbak ya? Kalau ada suara Pak yang masuk, dia mentok nih di daun kuping, maka suara itu masuk ke dalam. Ini orang kupingnya rata Pak, nggak ada daunnya, maka dia kalau jadi guru udah nggak mau ngaji lagi. Lah gua kan guru katanya ya, nggak mau dia duduk di majelis ilmu. Ya pengennya jadi apa? Pengennya didengerin doang, tapi kagak mau dengerin. Kalau belajar dari Kiai Mugni Pak, walaupun kita gurunya Pak, gurunya duduk bareng di majelis,
ikut ngaji, ikut dengerin. Karena begini Pak, setiap orang itu punya kelebihan. Mungkin kita gurunya Pak, tapi kalau kita ngaji sama murid kita, ada yang kita nggak tahu dari dia yang dia punya. Ya, yang paling mahal itu bagaimana kita mati dalam keadaan mencari ilmu. Maka orang-orang yang mati dalam keadaan mencari ilmu, baik dia ngajar, baik dia belajar, hadir ke majelis ilmu, yang dicatat oleh Nabi, sahalahullahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Pokoknya orang yang sering ngaji di majelis taklim Pak, Allah mudahkan jalan menuju surga. Ini kan kita semua pengen masuk surga. Pengen nggak Pak? Lo banget Pak ya. Siapa sih nggak pengen masuk surga? Kunci biar kita gampang masuk surga, rajin hadir ke majelis taklim. Ya begitu doang Pak. Kalau kita hadir Pak, kita tidak dituntut untuk faham apa yang kita cari. Kenapa? Karena orang yang hadir Pak, apa kata Nabi? Huduru majlisil ilmi khairun min alfi raka'atin. Bukan disuruh paham, bukan. Jadi hadirnya aja Pak, orang ke majelis ilmu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Mau sholat 1000 rakaat apa mau hadir ke majelis ilmu? Mendingan hadir. Nyampe di sini mak mau ngelenggut kek, mau nyari tiang senderang kek, ya Pak ya. Karena dia ketika hadirnya aja Pak, udah dapat pahala hadirnya aja. Maka kalau dia jalan Pak dari rumahnya satu langkah menuju ke majelis ilmu, satu langkah itu menghapus dosanya. Jadi dengan dia hadir aja ke sini Pak, satu langkah itu menghapus dosa kita. Yang kedua, langkah-langkah itu akan mengangkat derajat. Allah sudah janji yarfa'illahu alladhina amanu darajat di ujungnya, begitu Pak ya. Jadi orang yang memiliki ilmu, mencari ilmu, Allah angkat derajatnya. Jadi kalau pengen diangkat derajat kita, hadirlah ke majelis ilmu. Maka alhamdulillah Pak, masya Allah nih Pak, luar biasa Pak. Kita nih Pak, kita ya yang kagak punya majelis, support aja support dah. Makanya dengan landasan itu Pak, saya alhamdulillah Pak. Ya, saya alhamdulillah di rumah saya itu sudah saya buka majelis taklim setiap malam Sabtu sejak Covid, dan alhamdulillah jamaahnya dari mana-mana. Saya cuma jadi hodim aja, hodim. Saya pengen kayak Kiai Mugni gitu Pak, dengerin ikut belajar. Ternyata alhamdulillah Pak, kita orang namanya saya Pak ya, sering kita buagi, sering kita ceramah kemana-mana. Kalau kita ngaji mah Pak lumayan, ada tambahan ilmu buat kita sebar lagi ke orang lain. Berkat kalau kita apa tuh? Ngaji. Ya Pak ya. Nah ini yang paling mahal. Karena itu saya pesan sama putra-putrinya Pak ya, cita-cita mulia almarhumah ini Pak, jangan sampai tidak terwujud. Istiqomah ya Ustaz Syarkawi ya, Ustaz Subki, istiqomah. Mau 10 orang kek, mau 3 orang kek, nggak apa-apa, ngaji aja. Karena yang dinilai oleh Allah itu Bapak, istiqomah itu yang mahal Pak. Kalau orang itu udah istiqomah Pak, satu orang itu akan ditemani malaikat. Yang kedua, kalau orang udah istiqomah, jaminan surga. Surga lagi Pak yang kita cari. Karena orang istiqomah itu berat. Ya, nanti ada godaannya banyak. Sesarkawi, males. Ya, orangnya cuma 4 orang, 5 orang ya, paling begitu ya. Jadi lanjutin aja. Ya. Kenapa para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian ya? Karena ketika orang itu duduk di majelis ini, dibacain zikir, dibacain istighfar ya, kayak malam ini nih. Coba Pak lihat dah. Tadi yang dibaca, Astagfirullahalazim li wali walidayya, gitu kan? Apa yang kita minta Pak? Ya Allah ampuni dosa saya. Kita dulu Pak, padahal kita kemari niatnya doain almarhumah.
Tapi ketika kita mengucapkan kalimat istighfar, yang kita minta kepada Allah, astagfirullahalazim li, buat kita dulu. Jadi bapak-bapak beruntung, duduknya aja udah dihapus dosanya. Yang kedua, wali-wali daya, bapak emak kita yang ada di alam kubur, bapak emak kita yang ada di rumah, dengan sebab anaknya duduk di majelis ini, Allah ampuni juga dosanya. Baru yang ketiga, walaha, untuk almarhumah. Jadi almarhumah yang punya majelis, dengan sebab almarhumah 40 hari dosa kita dihapus, dosa orang tua kita juga diapain? Dihapus. Makanya dengan itu Pak, dengan apa tuh? Dengan istighfar itu Pak. Halo? Ya. Suruh ngaso kali Pak. Ya. Apa udah ini? Ya. Udah 21 menit Pak, dikit lagi Pak ya, dikit lagi ya. Ya. Sebetulnya saya nih udah lelah banget Pak. Ya. Karena hampir tiap hari Pak, saya itu begini ngiter baik kemana-mana ya. Dan hari ini tadi habis pada suntik vitamin. Karena besok tanggal 4 saya berangkat haji. Saya, ini putra saya, istri saya dan jamaah yang bergabung di KBIH Wafiz Al-Amin Center. Jadi di Ujung Harapan kan ada 3 KBH Pak. 1 KBH Taqwa yang dulu saya pegang ya 2006 sampai 2020. Setelah itu Covid, terus diganti pengurusannya. Ada KBH Al-Ihsan. Nah 1 lagi baru terbit kemarin bulan Januari, itu KBH saya, KBH Wafiz Al-Amin Center atau KBH WAC. Kalau Bapak Ibu pengen lihat, buka aja TikTok, klik KBIHU WAC. Ya, alhamdulillah tuh Pak, followersnya setiap hari itu yang follow lebih dari 10.000 tiap hari Pak. Ya, penontonnya ada yang sampai 5 juta penontonnya, alhamdulillah. Ya, ini termasuk almarhumah penikmat TikTok itu Pak. Ya alhamdulillah. Ya, karena emang medianya begitu Pak. Jadi tiap hari itu Pak, tiap jam, tiap menit, itu yang follow itu, masya Allah, dari mana-mana. Termasuk yang manggil saya ceramah itu banyak dari TikTok. Ya, besok ini ke Tangerang. Karena ngelihat di mana? Di TikTok. Alhamdulillah bapak-bapak berniatnya langsung ini, nggak ngeliat TikTok ya. Ya. Jadi sekarang itu emang media sosial yang tercepat itu TikTok Pak. Dan TikTok itu Pak, segala usia. Anak-anak suka, anak muda suka, anak gadis suka, apa nenek-nenek, aki-aki yang kisut juga kisut, udah kisut Pak ya, tetap suka. Makanya kita selaku pelaku dakwah ya, harus pintar-pintar menggunakan media sosial. Tapi isinya di TikTok saya Pak ceramah mulu. Plus paling ada perjalanan saya umroh, perjalanan saya haji. Jadi kalau jamaah-jamaah pengen tahu umroh atau haji sama saya tuh kayak apa sih layanannya, pokoknya buka aja TikToknya, KBIHU WAC. Ya. Dah sedikit dong promosi Pak ya. Lanjut Pak ya. Jadi buat para putra putrinya ini lanjutin Pak. Dan istiqomah, layanin. Saya di rumah gitu Pak, saya layanin tuh orang ngaji. Saya mengaji, bukan ngajar. Saya ikut ngaji tapi majelisnya di rumah saya. Bapak-bapak nanti kapan-kapan boleh. Malam Senin besok, malam Sabtu besok itu sudah pembukaan. Sekalian halal bihalal, sekalian juga Ratibul Haddad, sekalian juga milad WAC yang ke-6. Nah, besok cuma sholat maghribnya di sono. Maghrib sampai isya, udah sebentar aja. Ada Kiai Jamalul Lail yang ngisi salah satunya. Jadi materinya ada fikih, ada hadis, ada tasawuf. Ya, ada tasawuf, kemudian ada tafsir. Setiap pekannya beda-beda. Silakan dapat.
Kenapa Pak? Karena tadi tuh jalannya semakin jauh rumah kita dengan majelis ilmu, maka semakin besar kita punya apa tuh? Pahala. Semakin besar juga dosa kita diapain tuh? Dihapus. Makanya jangan berhenti-berhenti nih putra-putri almarhumah ya. Pokoknya tiap ngaji mulain istighfar. Kenapa Pak? Kalau kita istighfar, satu, dosa kita dihapus. Yang kedua, dosa orang yang kita istighfarkan dihapus. Yang ketiga, orang yang kita istighfarkan Allah angkat derajatnya. Jadi almarhumah ini Pak diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat Pak, orang yang selalu beristighfar dia akan menjadi as-sadiqin, lebih jujur Pak. Jadi kalau selama ini kita sering dusta, sering bohong, untuk menghilangkan itu agar kita menjadi orang yang jujur, banyakin apa tuh? Istighfar. Iya, jadi almarhumah ini Pak, dia betul-betul mendapatkan taman daripada taman surga. Apalagi punya keturunan, masya Allah sudah soleh dan soleh semua ya. Kayak saya nih Pak, anaknya belum gede, ini mulai gede nih. Kita belum tahu nih nanti kalau saya mati apa soleh apa enggak, gitu Pak ya. Kalau kita mati punya anak soleh dan soleha, itu udah ladang pahala buat orang tua yang di alam kubur. Makanya jadi anak-anaknya jangan sampai pada putus silaturahminya. Kalau putus, apalagi dengan sebab warisan, berantem, nggak akur putra putrinya, masya Allah, ibunya bapaknya di kuburan nangis, nangis, gua tinggal nangis. Makanya ada kata ulama begini Pak. Orang yang di alam kubur, ya orang tua kita yang sudah di alam kubur, 3 hal yang dia tungguin. Yang pertama, nunggu datangnya hari kiamat. Kapan kiamat? Itu yang kita nggak tahu. Ya, kalau kiamatnya masih lama, ribuan tahun, orang tua kita di kuburan, kalau kuburannya enak, dia tenang. Tapi kalau kuburannya hufratan min hufarin niron Pak ya, lobang-lobang neraka, masya Allah Pak, sedih. Yang kedua yang ditungguin apa Pak? Kiriman hadiah dari anak-anaknya. Maka kata Nabi, ihdu limautakum, kirimi hadiah buat orang-orang yang sudah mati. Kemudian sahabat bertanya, wa manuh dia Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah cara kami mengirimi hadiah kepada orang yang sudah mati? As-sadaqatu wad du'a, sedekah dan doa, itu cara ngirimi hadiah. Maka kalau malam ini Pak, kita bacain Yasin, kita bacain zikir, kita doakan Pak, almarhumah dikirimi hadiah besar, besar Pak. Ya, kita kan punya orang tua Pak. Orang tua kita sudah dalam kubur Pak. Mereka nungguin tuh, mana anak gua, mana anak gua, batin gua dikirimin batin gitu Pak ya. Iya, lupa sama orang tua. Maka kirimi hadiah, nggak usah besar-besar Pak. Pokoknya doa sama sedekah. Sedekah nih tiap Jumat ke loket, bismillah ini saya kirimin buat ibu saya. Kirimin lebih gede-gede lagi, bismillah nih saya bangun majelis buat ibu saya. Lebih gede lagi, kalau belum haji, bismillah nih, orang tua saya belum haji, udah mati, saya hajikan. Haji mah kali kegedean, bismillah, orang tua saya belum pernah umroh, nih saya umrohkan, dibadal umrohkan. Itu hadiah-hadiah besar Pak. Ya, kenapa Pak? Kalau kita sebagai anak Pak memberikan hadiah besar kepada orang tua kita yang di alam kubur, nanti anak kita akan melakukan yang sama. Coba dah Pak, lihat dah. Kalau kita nih sebagai anak Pak ya, kalau perlu sama orang tua kita, pasti anak kita perlu sama kita. Kalau anak kita nggak perlu sama kita Pak, berarti something wrong. Ada sesuatu yang salah. Kita nggak pernah peduli dengan orang tua kita. Ya, makanya bismillah dah. Ya, saya senang Pak. Sini udah tempatnya udah gede ya. Kalau perlu Pak ya, bukan orang itu bukan kita kasih ilmu doang. Kalau di majelis saya itu Pak, ngopi juga, ngeteh juga, makan juga, biarin, nggak apa-apa. Ngasih makan, ngasih ngopi, orang yang nyari ilmu, nanti Allah yang akan mengganti. Ya,
Maka pesan saya tadi, jangan pernah lupa istighfar. Yang kedua, jangan pernah tinggal sholawat. Saya kalau di majelis Pak, yang saya buka dengan sholawat. Kenapa dengan sholawat Pak? Karena hanya Nabi Pak, hanya Nabi yang akan nolong kita saat kita berada di liang kubur. Orang yang sering sholawat, orang yang sering nyebut nama Nabi, Nabi Pak akan ngelongok kita, jemput kita saat kita di alam kubur. Ini nih umat saya yang sering menyebut nama saya. Datang Pak dia. Ya. Jangankan di alam kubur Pak, kita datang Pak ziarah ke makamnya, ke kuburannya. Itu Nabi sudah ngelihat. Ya, sudah menyampaikan, menjawab salam. Makanya orang yang datang ke makam Nabi menyampaikan salam, assalamu alaika ya Rasulullah. Nabi itu menjawab salam itu Pak. Makanya Nabi jamin, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Orang yang telah datang menziarahi kuburanku, wajib bagiku memberikan syafaat untuknya. Maka nanti majelis ini boleh Pak ya, diawali sholawat. Ya, sholawat apa aja terserah Pak. Kalau saya sholawat nariyah. Ya, sholawat nariyah yang sudah diijazahkan Pak. Kebetulan saya punya sahabat namanya Dr. Alfiyah, pengarang buku Khasiat Manfaat Sejarah Sholawat Nariyah, doktornya dari Maroko. Dan sholat nariyah ternyata itu sholawat yang dari Maroko. Ya, itu kami diijazahkan untuk kita baca setiap kali memulai apa tuh? Memulai taklim. Ya. Nah, para bapak hadirin sekalian, segitu aja deh Pak ya. Nanti kapan-kapan kita berjumpa lagi. Saya juga emang betul-betul nih butuh sisa, emang habis diinfus pisan Pak. Insya Allah saya tanggal 4 besok akan berangkat menuju asrama haji. Nanti akan kembali tanggal 16 Juni. Ya, ini KBH perdana saya berangkat tahun ini. Dan alhamdulillah ada jamaahnya. Buat bapak-bapak yang sudah punya porsi 2026 pengen berangkat bareng, silakan datang aja. Atau yang mau daftar haji Pak ya, duitnya belum ada atau baru ada secuil, datang aja. Nanti ada apa namanya, ada cicilan tuh Pak. Nah, di Alfa di Indomaret tuh tiap bulanan 600.000. Gampang, murah Pak ya. Karena penting daftar aja dulu, berangkatnya kapan kek Pak ya. Nah karena itu mari sama-sama kita baca suratul Fatihah khusus untuk almarhumah Ustazah Hajah Ani Khalid. Allah angkat derajatnya, Allah ampuni dosa-dosanya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Putra putri beliau Allah berikan kesehatan, panjang umur, diberikan semangat. Majlis yang akan dibangun kita doain biar menjadi taman-taman surga, kemudian menjadi majlis yang dicintai dan banyak memberikan ilmu. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih sekali lagi para bapak sekalian, dan mohon maaf hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.